Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ya, ada tayangannya di depan dalam hitungan yang ke-3 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Dalam bulan yang pertama, minggu yang pertama dalam bulan yang berjalan ini, bulan Juli, kita akan masuk dalam tema yang baru, di mana judul dari tema ini "Man", yang kalau kita bisa terjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah laki-laki yang dewasa. Amin. Nah, dalam sekali lagi dalam bingkai tema sentral kita dalam setahun ini, di mana Rock Ministry memberi tema The Year of Reproduction, hari-hari yang kita jalani dalam kekristenan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kerohanian kita. Tentunya firman Tuhan menuntut, surga menuntut dalam kehidupan saya dan saudara ada di titik untuk bereproduksi atau menghasilkan, atau ada di titik saya bisa katakan berbuah-buah dan buahnya lebat. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama ada dalam sebuah kata di mana firman Tuhan berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Sekali lagi, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, tentunya firman Tuhan ini dalam sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dia tidak sementara menganjurkan bagi kita semua untuk, khususnya apalagi bagi kaum wanita, untuk merubah gender menjadi laki-laki. Tidak. Dalam hal ini ada sebuah ungkapan yang punya maksud di dalamnya, di mana Paulus mengajarkan, Paulus menasehati bagi kehidupan akan jemaat yang ada di Korintus adalah supaya bersikap sebagai laki-laki. Nah, dalam tema kita, di mana tema yang ada saat ini tentang man, itu bicara tentang seorang pria yang dewasa. Katakan pria dewasa. Kalau sebelumnya kita bicara tentang children, dalam anak-anak, young man, orang muda, dan saat ini adalah orang yang dewasa, laki-laki yang dewasa. Tentunya kedewasaan ini bukan berbicara tentang sebuah fisikal. Tentunya kedewasaan ini bukan berbicara tentang kita yang sudah ada di usia. Saya 43 tahun. Kurang lebih tahun 78 2021, ya 43 tahun saya tahun ini. Bukan berbicara tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi ada dalam sebuah pertumbuhan dan pada prinsipnya menjadi sebuah atau seorang yang dewasa. Katakan dewasa. Nah, tentunya ini ada dalam sebuah pertumbuhan. Tadi malam di sharing dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Titus 2 ayat 1 dan seterusnya, di mana di dalam Titus 2 ada sebuah ungkapan. Coba lihat Titus 2, apa yang dikatakan di sana. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Amin. Paulus tidak sementara mengajarkan bahwa laki-laki yang tua
ini berbicara tentang fisikal, atau kita yang sudah berumur lanjut. Tidak. Dalam terjemahan bahasa asli di sana menggunakan kata presbytery, atau dalam pengertian bahwa orang yang dituakan, atau yang kita kenal yang biasa di sana ada disebut diaken, apalagi penatua. Jadi laki-laki dua di sini adalah orang yang dituakan. Siapapun kita, gender apapun yang ada saat ini, saya percaya ketika kita ada dalam sebuah kehormatan, dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin, dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang yang dituakan, orang yang ada pada prinsipnya. Orang yang dituakan itu pada prinsipnya adalah orang-orang yang disegani, orang-orang yang apalagi tingkat kerohaniannya itu luar biasa. Nah, sudah bukan menjadi rahasia umum ketika dalam kegiatan-kegiatan dimanapun ada di titik di mana hamba Tuhan atau pendeta-pendeta itu kayak silakan. Dan saya jujur kadang-kadang ada di titik di mana ada enak hati ketika silakan kayak gimana gitu. Tetapi itu sebuah ekspresi, sebuah bentuk penghormatan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, lagi-lagi kenapa? Itu mereka memandang bahwa hamba-hamba Tuhan ini bukan cuma gembala, pendeta, tetapi saya dan saudara. Saya percaya kita yang adalah hamba-hamba Tuhan akan diberi sebuah tanggung jawab yang penuh untuk ada di titik meninggalkan sebuah keteladanan yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana orang-orang yang pada prinsipnya bukan secara fisik yang umur mungkin Pak Indra tahun ini ya, atau tahun depan 50. Tahun ini, tahun depan. Kalau Pak Michael 53 sekarang. 53, luar biasa. Jadi bukan diukur dari segi itu, tetapi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebuah nasihat dari Rasul Paulus, bagaimana ada di titik kita. Kenapa digambarkan atau bahasa Indonesia laki-laki itu memiliki pengertian, salah satunya adalah orang yang kuat, katakan kuat, orang yang tangkas, orang yang punya skill di dalamnya. Nah, ada di titik di mana coba kita bandingkan 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua, di mana sebelum Daud meninggal, dia memberi sebuah pesan kepada Salomo. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti apa? Laki-laki. Daud lagi-lagi hal ini memberi nasihat kepada Salomo. Dia tidak sementara berbicara tentang Salomo harus memang gender laki-laki, tidak. Karena Salomo pada prinsipnya adalah seorang laki-laki. Tetapi ada sebuah ungkapan berlakulah seperti laki-laki. Nah, laki-laki dalam hal ini, lebih saya katakan dalam kamus bahasa Indonesia adalah gambaran dari sebuah kekuatan di sana. Gambaran dari seorang yang stabil di sana. Amin. Walaupun pada prinsipnya kata firman Tuhan, kita diberi penolong oleh Tuhan, itu yang laki-laki. Tapi pada prinsipnya gambaran dari itulah yang dimaksudkan oleh Paulus maupun Daud ketika dia memberikan sebuah nasihat-nasihat. Nah, ada beberapa prinsip yang saya catat di sini. Bagaimana ketika kehidupan kita atau ketika kita diberi nasihat untuk bertindak laki-laki, untuk bertindak seperti laki-laki, ada kekuatan di sana, ada tanggung jawab di sana, katakan tanggung jawab. Jadi kalau laki-laki yang lari dari tanggung jawab, dia bukan laki-laki. Betul tidak? Ada sebuah ungkapan begini, ada encong gitu. Betul tidak? Ketika terjadi sesuatu, dia lari, dia encong gitu. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang betul-betul dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati,
supaya kita dalam perjalanan kerohanian kita ada sebuah pertumbuhan di sana. Katakan ada sebuah pertumbuhan. Jadi tidak stuck di anak-anak, tidak stuck di masih muda, tidak. Karena firman Tuhan di bagian yang lain pun, kata firman Tuhan kepada orang muda, tema yang kemarin dikatakan bahwa biarlah kita menjadi apa? Teladan bagi orang percaya, orang yang dapat dipercayai, bagi orang percaya. Artinya apa? Ada sesuatu nilai di sana. Nah itu sebabnya dibutuhkan pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita semua. Harus ada pertumbuhan kerohanian. Kalau tidak, maka kehidupan kekristenan kita pada prinsipnya, saya katakan sia-sia. Pada prinsipnya kalau tidak ada pertumbuhan kerohanian kita, saya katakan kekristenan kita tidak relevan dengan tujuan Tuhan. Kenapa? Tuhan menuntut kita untuk bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah-buah. Amin. Kita bukan cuma dituntut bertumbuh, tetapi pada prinsipnya menghasilkan sesuatu. Ada yang kita buat untuk surga, ada yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan boro-boro berbuat kalau kita tidak bertumbuh. Ada firman Tuhan, saya pinjam bahasa dari Pak Timotius, Pak Kris Manusam. Dia bilang begini, kalau kita tidak tahu tujuan kehidupan kita di muka bumi ini, kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan kita ada di muka bumi ini, walaupun kita umur panjang, walaupun kita punya umur 90 tahun, itu kata Pak Kris, dia bilang kita mau memperpanjang umur kura-kura lumpur, dia dijadikan rahmat. Nah kehidupan kekristenan kita pun harus ada di titik itu. Harus, ini selalu saya harus garis bawahi dan berkata harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Kenapa? Dituntut supaya kita bersikap seperti laki-laki, berlaku seperti laki-laki. Laki-laki tadi identik dengan kekuatan, identik dengan tanggung jawab, identik dengan ketangkasan di sana, kelincahan di sana. Walaupun persamaan gender saat ini ada menuntut wanita pun untuk sama seperti laki-laki dalam hal olahraga. Dulu jarang ada pertandingan bola kaki wanita, tapi sekarang ada Piala Dunia wanita ya. Nah, ada. Yang pada prinsipnya apa yang dikerjakan oleh laki-laki didominasi oleh laki-laki. Sekarang wanita pun ada. Sampai presiden atau wanita. Jadi kesamaan inilah dan sikap bagaimana seorang laki-laki inilah yang dituntut Tuhan buat kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena pertama, seorang laki-laki atau sikap seorang pria atau orang yang saya katakan di sini dewasa. Orang yang dewasa adalah dia bisa berjaga-jaga. Betul? Kata firman Tuhan, berjaga-jagalah. Kita kembali ke tadinya 1 Korintus 16 ayat 13. Yang pertama, dia bisa berjaga-jaga dalam kehidupannya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh. Ini ungkapan sebuah kata berjaga-jaga menuntut sebuah anjuran di sana, sebuah nasihat di sana untuk berjaga-jaga, menuntut sebuah kewaspadaan. Katakan kewaspadaan. Kita gereja Tuhan dituntut untuk berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke 26 ayat yang ke-24 dikatakan ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nasihat kebenaran firman Tuhan berupaya untuk membawa kehidupan kita gereja Tuhan untuk ada di titik berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Semua hal atau seorang laki-laki yang dewasa, ada yang dikenal dengan apa ya? Kalau suami siaga, itu enggak? Suami siaga itu berlaku bagi yang
bukan berlaku, tetapi biasanya itu iklan bagi suami-suami yang melihat istrinya lagi sementara hamil, dekat-dekat melahirkan. Betul nggak? Tahu nggak iklan itu? Suami siaga. Jadi dia harus siap sedia, apalagi kalau umur kehamilan istrinya sudah dekat-dekat untuk melahirkan. Siaga dalam arti ini dia mempersiapkan segala sesuatu, betul? Dia mempersiapkan segala sesuatu sampai ada di titik dia sudah mungkin siap untuk bajunya, ketika tiba-tiba melahirkan langsung ada satu koper untuk bawa ke rumah sakit, menyiapkan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan pun dalam hal ini menuntut kehidupan kita gereja Tuhan untuk ada di titik berjaga-jaga, berawas-awas, bersiap diri. Halo, bukan cuma menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan cuma kita berjaga-jaga untuk menanti Kristus datang kedua kali, tetapi dalam hal ini berjaga-jaga, waspada, atau ada di titik bersiaga di sana menghadapi tantangan demi tantangan. Betul? Gereja Tuhan, siapapun kita, dan cuma orang-orang yang dewasa lah yang bisa melakukan hal itu. Ada kan? Tidak ada kata jaga-jaga di sana, tidak ada. Mereka yang taunya kehidupan anak-anak, taunya jalan saja. Coba lihat sifat anak-anak, dia tabrak aja. Ada di titik dia tidak tahu itu bahaya atau tidak, dia hajar aja. Betul tidak? Kita orang tua harus hati-hati. Ya, ada anak kecil itu pengalaman. Di mana mau jaga? Aduh, untuk menjaga di sini jalan di sana, lari lagi, kejar. Anak-anak tidak ada sikap atau sifat salah satunya untuk berjaga-jaga, tidak ada. Kecuali orang lain jaga benteng atau jaga apa itu, yang tutup mata, main itu dia jaga di situ. Itu pun kadang-kala harusnya dia jaga di jalan. Ada kadang lain datang, orang ada bilang bengko, gitu. Sifat dari seorang laki-laki atau seorang yang dewasa adalah berjaga-jaga. Bukan cuma berjaga-jaga supaya orang ada di titik ketika Tuhan datang orang tersiap, tidak. Tetapi selama menanti kedatangan Tuhan, ada di titik kita berjaga-jaga, awas diri hidup kita. Ada di titik di mana tantangan datang. Ketika tantangan datang, ketika kita berjaga-jaga, kita sudah tahu. Ketika rintangan datang, halangan datang, kita sudah bisa. Kenapa? Karena kita ada di titik waspada di sana. Kita sudah tahu. Trik-trik dari iblis pun kita bisa tahu. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi dia datang untuk membawa kita dalam kelimpahan kehidupan. Nah, yang pertama, orang yang dewasa atau orang yang bersikap laki-laki, dia bisa berjaga-jaga. Jadi kalau kehidupan kita identik dengan tidak berjaga-jaga, saya percaya dia bukan seorang yang dewasa. Yang kedua, orang dewasa dia dapat berdiri dengan teguh dalam iman. Amin. Berdiri dengan teguh dalam iman. Dalam ungkapan ini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Tidak dikatakan berdiri dengan teguh doang, tetapi dalam iman kita. Betul? Iman membawa sebuah pengharapan di sana. Iman membuat kita yakin bahwa ketika kita menghadapi tantangan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita akan teguh berdiri dengan iman yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Yang membawa kita kepada keberkatan Tuhan. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, itu sementara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu sementara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingat bagaimana Pak Jonathan Patiasina, dia bilang gini, ketika iman diaktifkan, dalam pengertian gini, Yesus naik ke surga, meninggalkan kehidupan murid-muridnya, supaya apa?
supaya iman itu bisa diaktifkan. Kenapa? Karena kalau tidak Yesus naik, kalau Yesus tidak naik ke surga, mereka tetap sepenuhnya aman-aman saja. Betul tidak? Mujizat mereka bisa lihat, bahkan mereka bisa lakukan. Karena apa? Ada Yesus di situ. Tetapi ketika Yesus naik, mereka tidak lihat lagi Yesus. Mereka tidak lagi bisa menyentuh Yesus. Bagaimana cara mereka bisa melakukan mujizat? Mengaktifkan iman itu. Amin. Nah, saya dan saudara pun dituntut oleh Tuhan supaya kita bersikap waspada, supaya kita berdiri teguh dalam iman kita. Berdiri teguh bukan dalam kekuatan kita. Berdiri teguh bukan dengan harta kekayaan kita, bukan, tetapi berdiri teguh dengan iman kita. Jadi sekali lagi flashbacknya, kalau iman kita tidak kuat, kita tidak dapat berdiri teguh di sana. Ketika tantangan datang, rintangan datang, ingat kita lebih condong akan terikut arus keadaan dunia ini. Hari-hari yang kita jalani saat ini, saya tidak perlu sebutkan lagi, tapi kita pun merasakan bagaimana tantangan itu. Amin. Kita pun merasakan bagaimana ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dengan virus yang mati pakai sabun aja, kata orang semua, bukan cuma kota Waisai, semua seisi dunia ini ada sebuah kepanikan di sana. Itu virus yang tidak kelihatan mata, yang kalau mati cuma dengan sabun dia bisa mati. Itu bisa memporak-porandakan perekonomian dunia. Saudara pikirkan dan renungkan bersama-sama bagaimana ketika virus itu datang. Walaupun dengan suhu di bawah normal kasih buku dia tidak mati, di atas didi 100 derajat dia tidak mati. Halo, bagaimana bisa kita bayangkan? Itu virus yang kecil halus tidak kelihatan. Tetapi apalagi sekarang dalam varian yang baru, halo. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, amin. Kalau kita berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, Dia akan bertindak bagi kita. Berdirilah teguh dalam iman kita. Kita beriman kepada Tuhan. Siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus. Percayakan hidup kita kepada Dia. Ini permainan kata sih, tetapi saya percaya ini punya kandungan makna yang luar biasa. Dalam pengertian ini, ketika kita tidak percaya kepada Dia, ketika kita tidak menggantungkan iman kita kepada Dia, itu sementara kita mengecilkan kuasa Tuhan. Itu sementara kita membuat Tuhan tidak ada artinya. Itu sementara kita membuat bahwa Tuhan bukan siapa-siapa. Halo? Tetapi ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Dia, beriman kepada Dia, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, itu sementara kita membuat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat luar biasa. Jadi kalau kita tidak beriman, itu sementara kita membuat Tuhan yang kita sembah itu kecil. Tapi ketika kita berharap kepada Dia dengan segala tantangan, dengan segala problematika kehidupan kita, saya percaya itu kita sementara bagaimana menjadikan Tuhan yang tidak aktifkan, kita tidak gunakan. Itu sementara kita kayak tidak percaya kepada Dia. Itu sebuah dosa yang terbesar. Kecil aja, simpel. Firman Tuhan bilang apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Betul? Dan saya mau katakan, kalau kita tidak bersyukur, itu sama seperti kita sementara protes kepada Tuhan. Ucapan syukur di sana bukan cuma karena kita naik pangkat, kita dapat berkat, kita sehat, kita dijaga, bukan. Itu biasa. Firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ini sementara kita membuat bagaimana kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengucap syukur,
Itu sementara kita protes kepada Tuhan. Betul nggak? Ketika kita ada dalam persekutuan, kondisi yang ada saat ini, pandemi yang terjadi saat ini, ketika kita mengeluh, pandemi ini kapan berakhir, dan ada di titik mungkin kita stres pun di sana. Kenapa ini begini? Sampai tantangan datang dalam hidup kita dan kita, kenapa ini bisa terjadi? Saya mau katakan itu kita sementara protes kepada kedaulatan Tuhan. Amin. Kenapa? Tantangan yang Tuhan berikan, segala pergumulan hidup yang Tuhan tahu dalam hidup kita, itu sebenarnya dia sebentar memproses hidup kita, membawa kita kuat tangguh berdiri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dengan kata lain bahwa ketika iman kita diaktifkan, ada sebuah kekuatan di sana, ada sebuah rasa kagum hormat di sana, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang dewasa. Sekali lagi katakan orang dewasa. Anak-anak tidak seperti itu. Betul tidak? Coba lihat anak-anak. Dorang paling labil. Paling labil. Hari ini ngambek, hari ini bagus salah dengan teman, hari itu pun kadang-kadang saya lihat Lionel ada di sini, tapi ada di sini juga sih. Ada perasaan bilang lagi marah-marahan gitu. Ini supaya sama-sama anak-anak seperti itu. Labil, tidak dapat berdiri teguh. Coba taruh sebuah pemahaman kepada mereka. Hari ini, waktu ini ketika orang kasih tahu, dia akan betul, siap. Tapi coba sedetik kemudian, sejam kemudian, ada sebuah ajaran yang baru. Dia akan ikut yang ini. Itu anak-anak tidak stabil di sana. Katakan tidak stabil. Nah, cuma orang dewasa yang bisa berdiri teguh, berdiri kuat dalam iman kita. Yang kedua, yang ketiga, tetap kuat. Katakan tetap kuat. Sudah disuruh berdiri teguh, disuruh berjaga-jaga, disuruh berdiri teguh, disuruh apa lagi? Tetap kuat. Pada prinsipnya kata tetap itu menunjukkan bahwa kita kuat. Katakan kita kuat. Pada prinsipnya orang dewasa itu kuat. Tetapi nasihat kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Tetap. Katakan tetap. Ada sebuah stabilisasi di sana. Kehidupan kita tidak naik turun, tetapi tetap. Tantangan boleh datang, rintangan boleh datang, beban masalah boleh datang, tapi firman Tuhan bilang tetap kuat. Kenapa? Karena kita orang kuat. Bukan dibilang, kau harus kuat, jadilah kuat. Tidak, dibilang tetap kuat. Kenapa? Karena kita orang sudah kuat, dan orang-orang dewasa lah yang kuat di sana. Amin. Orang-orang dewasa lah. Coba bayangkan anak-anak suruh pikul beban 5 kilo, nggak bakalan kuat. Coba anak-anak jangan sini. Kita kembali ke ujian anak-anak. Dia kelas 1 SD dapat soal kelas 1 SMP. Bisa nggak dia jawab? Nggak bisa, karena dia tidak kuat, dia tidak sanggup, dia tidak mampu. Nah, kehidupan kekristenan kita pun seperti hal itu. Kalau kita kuat sesuai dengan kapasitas kita, Tuhan akan taruh tantangan ini. Tuhan akan taruh setiap pergumulan hidup kita. Firman Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Itu sebagai nasihat firman Tuhan bagi kita, gereja Tuhan. Hari-hari yang kita jalani saat ini, firman Tuhan cuma berkata, tetap kuat. Cuma tetap kuat di dalam Tuhan lah, sehingga kita bisa berjalan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Rahasianya di sini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Dengan kekuatan kuasanya.
Seringkali kita membangun sebuah kekuatan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kepintaran kita, harta kekayaan kita, apalagi mungkin apa istilahnya, orang di sekitar kita. Tapi firman Tuhan menganjurkan hari ini bahwa kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Lagi-lagi saya mau katakan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, itu kita sementara mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, itu sebuah pernyataan dalam hidup kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, di dalam kekuatan kuasanya, itu kita sementara mengakui kedaulatan Tuhan. Itu sementara kita mengakui siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mari kita gereja Tuhan, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Cuma orang-orang yang dewasa yang bisa mengerjakannya, yang bisa melakukan ini. Yang terakhir, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Mari kita bandingkan Kolose pasal yang 3 ayat yang 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perjalanan kehidupan kekristenan kita, kalau kita menyadari sungguh dan merenungkan firman Tuhan itu, pada prinsipnya jauh sebelum terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, jauh sebelumnya Dia telah memberitahukan, Dia telah mengkonfirmasikan, bahasa kerennya itu. Tetapi Dia telah menggarisbawahi di setiap kebenaran firman Tuhan apa yang akan terjadi. Dan ketika apa yang akan terjadi, Tuhan pun lewat firman-Nya telah memberi sebuah standar kebenaran di sana untuk kita bertindak seperti kebenaran firman Tuhan.